panen raya tahun 2023 di lokasi prioritas reforma agraria Desa Bulu Payung, Kecamatan Patimuan, Kabupaten Cilacap. Kita akan sedikit berbincang-bincang Bapak Ibu sekalian bersama Pak Raja Julian Antoni selaku Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang. Kita ingin menggali lebih dalam apa yang direspon atau direncanakan oleh Pak Wakil Menteri melihat hamparan begitu luas sawah yang sudah sangat produksi ini, Pak Wamen. Jika Pak Wamen melihat di ujung sana terdapat begitu banyak pohon-pohon kelapa, begitu juga di sebelah kiri kita. Semua yang Pak Wamen lihat inilah LPRA-nya. Ada petanya di depan, nanti kita bisa lihat bersama-sama Pak Wamen. Untuk itu saya ingin memulai terlebih dahulu bersama Pak Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang. Lokasi ini seperti yang dijelaskan oleh Pak Samsudin sebelumnya merupakan desa yang secara status administrasi pertanahan masih diklaim sebagai kawasan hutan. Namun berdasarkan berbagai regulasi, baik itu PP pendaftaran tanah dari sejak tahun 61, PP pendaftaran tanah yang terbaru, kemudian di aturan-aturan teknis Kementerian Agraria Tata Ruang, tanah timbul yang sekarang dimanfaatkan oleh petani itu sebenarnya dalam aturan kita bukanlah yang di bawah kewenangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Nah, ini saya ingin meminta pendapat Pak Raja Julian Antoni, bagaimana strategi ke depan kita bersama KPA, bersama pemerintah daerah, bersama petani, kita untuk mempercepat pelaksanaan reforma agraria. Waktu 10 menit maksimal Pak Wamen, saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati semua yang ada di depan dan yang di sana. Kayak cepat, di birokrasi ini banyak yang terhormat ini. Semua saya hormati. Gak ada satupun yang tidak saya hormati. Nah, yang kedua, datang ke sini membuat memori masa lalu saya datang kembali, Teh Dewi. Datuk dan nenek saya di Kuantan Singingi Riau itu petani. Meskipun ayah saya generasi keduanya tidak petani karena sekolah di Pekanbaru ke kota, tapi kami sering pulang ke kampung dan sehari-hari bermain di pematang sawah, mencari belut, mengusir burung ketika menjelang panen, ya. Digigit lintah di kaki. Itu memori yang sangat indah, ya, di benak kepala saya. Termasuk tradisi gotong royong, kalau di kampung kami itu disebut sebagai batobo, ya. Jadi semacam gotong royong, siapa yang siap panen nanti berbondong-bondong, kelompok batobonya ini akan membantu gitu, ya. Nanti kalau yang lain ikut demikian, ya. Dari membersihkan, membaca sawah sampai panen. Tradisi yang luar biasa yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Nah, dengan demikian saya ingin mengatakan bahwa ketika cucu seorang petani menjadi wamen ATR BPN, dan saya tidak ingin mengklaim diri saya juga bahwa saya sekarang petani, Pak. Saya bukan petani, tapi saya punya memori tadi tentang datuk dan nenek saya yang memang dari hari ke hari ke sawah, ya, kulitnya terbakar, mengalami kesulitan, berdebat, beribut soal pengairan, ya. Yang saya masih ingat lah dalam memori saya tentang itu. Tentu saya memiliki komitmen personal untuk memang
soal pertanian, soal kesejahteraan petani menjadi bagian dari kehidupan saya sendiri. Dan dengan otoritas yang saya miliki, ya Teh Dewi tahu persis lah ya. Dulu yang namanya LSM itu pasti berhadapan-hadapan dengan pemerintah. Tapi karena wamennya kebetulan memang orang LSM juga, ya kita malah bikin satgas nih dengan KPA kan. Tujuannya sederhana ya. Apa yang sudah menjadi cita-cita dan amanah Pak Jokowi Widodo ya, tentang proses reforma agraria dalam 1,5 tahun, 2 tahun saya udah lewat hampir setahun, dari sekitar 2,5 tahun plus 1,5 tahun lagi ini ya. Kami akan berusaha bekerja semaksimum yang mungkin kami lakukan. Dan alhamdulillah wa syukurillah, saya punya menteri yang juga sangat pro dengan orang-orang kecil, termasuk petani. Pak Hadi itu memang seorang mantan Panglima TNI yang image-nya barangkali, ya kalau kita ingat TNI ya Pak, sangat tegas, mungkin ada kesan beringas kira-kira Pak ya kalau di masyarakat umumnya, tapi itu sama sekali tidak ditemukan di mantan Panglima ini ya. Meskipun kumisnya tebal tapi hatinya rinto arahap ya, rinto arahap itu. Saya teringat beberapa bulan setelah kami dilantik bersamaan. Alhamdulillah juga kami bisa menyelesaikan redistribusi tanah di Ongkau, Sulawesi Utara, di Minahasa Utara ya. Pak Hadi melihat bagaimana engagement Teh Dewi dengan masyarakat cukup dekat gitu ya. Masyarakat minta foto bersalaman untuk merayakan keberhasilan untuk melakukan redistribusi tanah di sana. Dan Pak Menteri mengingatkan ke saya bahwa ini harus kerjasama, kita harus kerjasama dengan KPA. Kelihatan sekali bahwa KPA ini memang punya masa di bawah, punya jangkar di grassroots, di akar rumput, yang mengerti apa yang terjadi sebenarnya di petani. Maka Pak Wamen mohon terus berkoordinasi dengan KPA. Nah, saya sebagai aktivis LSM ya dikasih tahu oleh bos seperti itu ya, tambah semangat bekerja untuk itu ya. Dan lagi alhamdulillah ya banyak dari LPRA yang sudah disepakati ya, yang kasusnya sudah berpuluh-puluh tahun ya. Di Jawa Timur kita bisa selesaikan itu juga kawasan hutan di Tambak Sari atau Sumber Sari itu di Jawa Timur, Kabupaten Pasuruan ya. Masyarakat sudah menempati lokasi jauh hari pada masa sebelum masa pendudukan Jepang gitu. Tetapi dengan berbagai macam sengkarutnya itu masih dianggap sebagai kawasan hutan ya. Ketika kita berusaha berkomunikasi intens ya, akhirnya bisa dilepaskan dari kawasan hutan. Ternyata juga ada kendala di kami dan tidak ada dana ya. Tapi dengan kerjasama dengan Pak Direktur, dengan Pak Dirjen, dengan Pak Kanwil, dengan niat baik dan niat tulus ya, komitmen yang tinggi terhadap pekerjaan, ternyata bisa juga kita realokasi, ada dana dari Kalimantan Timur sana kita kirim ke Pasuruan, dan menjelang akhir tahun kemarin juga kita bisa redis. Kayak lagi persoalan yang kompleks yang juga terjadi puluhan tahun sejak sebelum pendudukan Jepang, nenek moyang mereka sudah tinggal di sana tapi mendadak itu menjadi kawasan hutan. Kemarin nih Pak Kanwil juga tanah di Blora ya Pak, tanah di Blora juga sudah diduduki oleh rakyat puluhan tahun, tapi itu dihitung sebagai aset Pemda ya. Pemda tidak mau melepas karena takut ada temuan. Rakyat juga ngotot ya, merasa sudah memiliki dan tempat tinggal di sana, bercocok tanam. Tapi sekali lagi dengan niat tulus ya kita coba cari ruang-ruang manuver dalam tanda kutip untuk bisa menyelesaikan persoalan itu. Akhirnya bisa sepakati bahwa kita berikan apelnya kepada Pemda, tapi di atasnya jadi HGB punya masyarakat, sehingga masyarakat juga punya kepastian hukum. Negara hadir di tengah masyarakat. Ya. Minggu yang lalu Pak Menteri juga baru dari Pemalang, sebuah
persoalan yang juga sangat kompleks, tapi akhirnya dengan kerjasama yang baik dengan Forkompinda, dengan civil society, dengan Serikat Tani, dan sekali lagi niat tulus dari Pak Menteri, akhirnya juga bisa kita redis. Insya Allah banyak di beberapa spot lain yang dengan KPA kita punya Maloya di Ciamis, Insya Allah juga sudah masuk ke meja Pak Menteri untuk di SK-kan sebagai objektorat ya. Banten Priangar juga. Ya sekali lagi pada prinsipnya kami di Kementerian ATR BPN ya, di bawah pimpinan Pak Hadi ini akan berusaha semaksimal mungkin dalam otoritas yang kami miliki untuk menyelesaikan agenda-agenda reforma agraria yang menjadi amanah dari Pak Jokowi. Cuman kita tahu kadang kendalanya itu meskipun Pak Jokowi sudah berkali-kali mengingatkan agar kita merobohkan ego sektoral, berpikiran yang nafsi-nafsi, individualistik antar kementerian, antar kelembagaan ini agar dirubuhkan, tapi ya itu masih eksis lah ya. Berkali-kali juga Pak Menteri dengan merendahkan hati, beraudiensi, bertemu secara formal maupun informal, ya, ke rumah, ke kantor, ya, ditelepon dengan kementerian terkait, tidak perlu saya sebutkan, agar apa yang dituntut oleh masyarakat ini berjalan. Tadi Pak Dwi juga katakan, Pak Kakanta katakan, kalau hari ini dilepaskan dari kawasan hutan, ya besok udah kami ukur, udah selesai nih gitu kira-kira. Tapi ya itulah. Kata Pak Menteri ya itu ya mungkin Pak Wamen harus jadi Wamen KLHK katanya gitu. Amin katanya gitu orang itu. Kita nggak tahu juga. Tapi itulah Pak, ada kendala-kendala yang di luar kelaziman birokrasi mestinya ya. Birokrasi itu mestinya kan melayani. Apa yang mudah, apa yang bisa dimudah ya dipermudah. Paradigma lama justru harus kita ganti. Kalau lama itu kan kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah? Kalau bisa diperlama kenapa dipercepat? Mestinya kan apa yang bisa mudah ya dipermudah lagi, apa yang bisa cepat dipercepat lagi. Nah tapi itulah realitas ya, bahwa kita masih menghadapi tantangan semacam itu ya. Ini di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi yang memiliki komitmen kuat untuk merobohkan sekat-sekat egoisme kelembagaan aja masih begitu ya. Apalagi nanti di 2024 kita punya presiden yang lebih lamban dan lebih tidak memiliki orientasi yang lebih jelas. Ini tentu akan menjadi kendala sendiri. Kalau menteri dan wamennya bukan orang kayak saya kan nggak akan ada satgas lagi juga periode ke depan dengan KPA nih kira-kira gitu kan. Nah ini mudah-mudahan lah kita bisa ya memilih pemimpin yang tepat. Bagaimanapun kebijakan ini adalah kebijakan politik ya Pak. Milih orang yang pas, memiliki keberpihakan terhadap petani, pendulum paradigma cara berpikirnya harus berpihak kepada yang lemah ya. Saya selalu sampaikan ke Pak Kakanwil, Kak Kanta, ya keberpihakan kita tuh harus kepada orang yang fakir dengan power ya. Orang yang miskin dari segi network atau jaringan, atau orang yang fukoro dari segi pendanaan gitu. Kalau orang yang sudah punya power, punya network, punya kekuasaan, punya jejaring, punya uang, itu dengan sendirinya urusannya bisa cepat selesai. Tapi bagaimana dengan kawan-kawan yang ada di jauh dari pusat kekuasaan, jauh dari pusat jejaring pertemanan, persekongkolan, ini akan menjadi sulit untuk menyelesaikan persoalan-persoalan kebangsaan kita. Nah inilah saya kira ya pada hari ini pinternya Teh Dewi dan kawan-kawan ini ngajak saya ke sini supaya saya merasa salah kalau seandainya persoalan ini nggak selesai kira-kira gitu. Jadi mudah-mudahan sekali lagi Bapak Ibu sekalian ini semacam memberikan energi kepada saya ketemu Bapak Ibu sekalian. Ya Insya Allah pulang dari sini kita akan coba gaspol ya LPRA di sini ya. Terutama sekali lagi nyangkutnya itu bukan di instansi kami ya, tapi tentu dengan kita coba lah Pak dengan segala cara ya. Kalau perlu kita menyembah, kita sembah juga nanti orang yang punya itu kan. Agar kemudian apa yang mestinya menjadi hak petani di sini
akan dapat diserahkan kepada Bapak sekalian, dan kami dari ATR BPN tentu akan segera dengan profesionalitas kami akan coba melakukan pemetaan, pengukuran ya, sampai nanti bisa disertifikasi insyaallah kelak di kemudian. Demikian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wamen. Terima kasih juga kepada seluruh jajaran pemerintah daerah Kabupaten Cilacap. Juga tak luput saya melihat Pak Sudaryanto yang menemani Pak Wamen dan berkenan hadir. Terima kasih Pak Sudaryanto sudah hadir membantu KPA juga selama ini. Sebelum ke Bu Dewi, saya ingin mengundang tuan rumah Pak Tamad untuk menyampaikan atau